Yang ketiga, superego. Sosiologis. Menurut Freud, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita atau larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, perasaan benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Membuat penilaian maksudnya di sini merupakan bagaimana kita melakukan standarisasi mengenai perbuatan yang kita lakukan. Semisal kita melakukan perbuatan yang cenderung akan merugikan kita dan itu merupakan suatu superego. Rido menjelaskan fungsi pokok superego yang dapat dilihat dalam hubungan dengan ketiga aspek kepribadian. 1. Merintangi impuls-impuls ide, terutama impuls-impuls seksual yang ditentang masyarakat. Yang kedua, dorongan ego untuk lebih mengejar hal-hal moralitas daripada realitas. Dan yang terakhir, mengejar kesempurnaan. Seperti yang dikatakan oleh Freud, ini merupakan larangan-larangan atau nilai-nilai yang harus kita anut sebagai panutan untuk kita agar lebih baik ke depannya. Lanjut, dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud. Yang pertama adalah naluri. Menurut konsep Freud, naluri atau insting merupakan representasi psikologis bawaan dari eksistensi keadaan tenang dan terangsang akibat muncul suatu kebutuhan tubuh. Naluri ini merupakan suatu keinginan tubuh yang tidak bisa dikontrol, termaksud rasa lapar, bersin, dan keinginan seks sebagai itulah contohnya. Jadi untuk naluri ini terbagi menjadi dua, yaitu naluri hidup dan naluri mati. Naluri hidup juga disebut eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti dari rasa lapar, haus, dan seks. Energi yang dipakai oleh insting hidup adalah libido. Dan yang kedua, naluri mati. Naluri kematian yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan seseorang yang terhalang karena harus merawat orang sakit. Dua, kecemasan eksitas. Kecemasan adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi sebagai kehidupan yang tidak terhindarkan. Dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama, kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptasi yang sesuai. Jadi Freud membagi kecemasan menjadi tiga, yaitu kecemasan objektif, kecemasan normatif, dan kecemasan moral. Kecemasan objektif. Kecemasan objektif merupakan respon realistis ketika seseorang merasakan bahaya suatu lingkungan. Contohnya, kecemasan objektif adalah ketika menghadapi ujian, takut kepada orang, dan takut kepada kegelapan. Untuk kecemasan neurotik berasal dari konflik alam bawah sadar dalam diri individu karena konflik tersebut tidak disadari. Contohnya nih, misal kita mendengarkan hal buruk dari teman kita mengenai dosen, namun
itu menimbulkan rasa refleks takut kepada kita. Dan yang kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri, yang hati nurani cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila perbuatan atau suatu peristiwa yang telah kita langgar, contohnya mencuri, berbohong gitu. Dan untuk mekanisme pertahanan ego, perilaku individu kedua menyatakan bahwa perilaku seseorang, misalnya proyeksi, rasionalisasi, dan resepsi, membutuhkan informasi deskripsi yang bukan menjelaskan tentang perilaku ketiga, namun mekanisme dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari normal. 1. Toa, represi. Menurut Friend, mekanisme pertama ego yang paling kuat dan luas antara lain resepsi. Tujuan dari mekanisme pertahanan ego adalah untuk menentukan atau mendorong impuls-impuls yang mengancam agar keluar dari alam bawah sadar. Selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi, mekanisme yang tidak disadari, telah melindungi diri dari pengakuan pada suatu kondisi di mana seseorang merasa benar atau tindakan yang ia berikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengurangi kecemasan ketika kita gagal mencapai suatu tujuan. Misalnya, ketika seseorang anak diajak temannya untuk bertanding sepak bola, dia menolak dengan alasan sedang tidak enak badan, dan padahal sebenarnya dia takut kalah. D. Pengalihan adalah pengalihan perasaan tidak senang terhadap suatu objek ke objek yang lebih memungkinkan. Misalnya adanya impuls-impuls ekspresi yang dapat digantikan. E. Agresi. Perasaan marah terkait erat dengan ketegangan dan kegelisahan dan dapat justru pada pengurangan dan penyerangan. Agresi dapat berbentuk langsung dan pengalihan. Ekspresi langsung adalah ekspresi yang diungkapkan secara langsung kepada seseorang atau objek yang merupakan sumber fungsi. E. Sublimasi. Sublimasi adalah pengertian kepuasan sebab kepuasan terhadap hasrat, kebutuhan, atau keinginan tidak mungkin terlaksana. Dan yang terakhir, regresi. Terdapat dua ekspektasi mengenai agresi. Pertama, yaitu perilaku seseorang yang mengalami kecemasan, kemunduran, bertingkah seperti anak kecil dengan tujuan memberi rasa aman dan perhatian orang lain. Misalnya, kita merasa orang tua kita lebih perhatian kepada adik kita ketika makan. Jadi kita meminta ibu kita untuk menyuapi kita. Jadi begitu maksud dari regresi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.